Selamat pagi semuanya. Nama saya Afrin Awaludin dan dengan NIM 243600007 akan mengerjakan soal UAS yang diberikan oleh dosen kita. Jadi dari Pak Diki dengan matkul sistem operasi. Di sini saya akan melakukan pembuatannya dari awal. Sebelumnya saya sudah buat, jadi kita akan lihat dan step by stepnya saya akan lakukan lagi secara preview aja. Langkah yang pertama adalah kita konfigurasi. Sebenarnya kita harus bikin atur dari IP-nya dan lain sebagainya, cuman kita skip. Jadi kita masuk dari bagian pertama. Di sini kita masuk ke tab router. Nanti kita konfigurasi dengan isi YAML-nya network 10 dan 20. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke tab router ini. Oke, nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Kalian isi saja sesuai arahan. Lanjut ke yang simpan cetero lalu terapkan periksa hasilnya. Jadi seperti ini. Kita akan lakukan pengujian di sini. Coba kita lihat. Nah ini dia, untuk melihat apakah itu sudah aktif atau belum. IPWA untuk mengecek IP. Ini VLAN 10, VLAN 20. Default ini aktif ya. Kita lanjut ke mengaktifkan IP forwardingnya. Masuk ke tampilan YAML seperti tadi. Oke, nah ini kalian nanti kalau ada seperti ini aja langsung paste ini yang bagian tadi di sini plain text-nya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sudo untuk melihat apakah dia aktif apa enggak. Nah ini nih, kalau dia ngembaliin seperti ini, dia sudah aktif. Oke, lanjut mengaktifkan NAT. Kita copy aja. Oke, dia sudah terinstall. Lanjut mengkonfigurasi DHCP-nya. Atur agar router membagikan IP ke klien VLAN 20. Oke. Tetap. Jadi di sini kita isi 20 ya. Untuk di interface-nya. Yang interface finalnya kita nggak usah isi. Ini seperti ini nanti tampilannya, kalian isi VLAN 20. Lanjut ke kemudian atur rentang IP-nya. Oke, di sini desktop saya agak lag. Nah, seperti ini. Kalian isi saja di bagian plaintext default, this time, terus subnet. Ininya sesuai dengan arahan nanti. Lanjut ke aktifkan layanannya. Kita copy lalu kita exit dulu ini. Lanjut. Nah, ini dia aktif. Ini masih di bagian yang udah aktif. Sekarang kita tabnya pindah ke server. Nanti kita akan masukkan ini lagi, YAML konfigurasi. Oke. Nah, ini dia. Sudah ada tampilannya. Nah, kalian copy paste aja kalau memang dia sekiannya menunjukkan begini. Nah, klik paste untuk membuat yang server sama VLAN 10-nya. Lanjut ke simpan dan penerapan. Oke, kita paste. Ini dia sudah berjalan, sudah lihat apply-nya dia udah dikonfigurasi prosesnya dari PWA dia sudah terbaca. Lanjut menginstal layanan. Tadi saya sudah install semuanya dari awal, jadi pasti tampilannya seperti ini, dia nggak perlu banyak-banyak lagi.
mengkonfigurasi DNS yang bin 9. Nah, ini seperti ini, copy aja. Terus lanjut kita buat file zona detailnya, kita copy, keluar dulu, exit. Nah, ini dia. Ini harusnya seperti ini. Kalau belum, Anda bisa copy paste. Lanjut periksa dan jalankan. Ini untuk tes ya. Oke. Ini sudah IP lokalnya, jadi bukan lokal domainnya, jadi uplink 2436.0.0.7.lokal. Membuat utama. Oke. Akhirnya saya sudah punya file dari HTML-nya. Jadi kalian bisa lanjut. Begitu, jadi kalian taruh dulu di bagian folder, terus processing di index HTML-nya. Mungkin sudah mengkadir, nanti ada di sininya kosong. Sebenarnya bukan kosong, cuma karena saya dalam mode review jadinya seperti ini. Ini untuk mengecek. Oke, lanjut kita ke virtual host. Oke, nge-lag ya. Iya. Harus kita aktifkan. Lanjut nanti kayak tadi. Nah, kalian setting aja di sini. Wordnya, lokal, growth, dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke restart FTP. Nah, udah. Oke, kita masuk ke server 2. Sini dedikasikan untuk membuat netplan server 2. Seperti tadi, kita akan membuat server 2. Nah, masukkan. Coba saya naruh di sini kan. Oh, salah ternyata. Kita copy yang ini. Coba lihat. Nah, oke, sorry. Tadi saya salah copy ternyata. Kalau udah kita susun seperti ini. Lanjut dan simpan dan terapkan. Nah, ini dia. Lanjut menginstal Docker dan PostgreSQL-nya. Mantap. Cepat. Oke. Sukses. Lanjut ke jalankan. Ini udah jalan sih sebenarnya, tadi saya sudah progress. Kita lanjut periksa statusnya apakah dia masuk ke image. Nah, ini dia. Kebaca. Ini saya sudah buat dari 5 days ago. Yang sebelumnya sebenarnya gak perlu banyak-banyak lagi. Saya sudah buat dari kapan tahu. Kita keamanan firewall dan SSH masih di server 2. Ini dia. Sudah low actionnya, flow-nya anywhere. Kita lanjut
lanjut ke firewall server 2. Nah ini ke SSH hardening server 1 dan 2. Ini udah ya, sesuai di sini. Lanjut terapkan perubahan, kita seperti biasa sudah restart. Nah ini dia, lanjut ke tab yang klien. Di sini konfigurasi kliennya dengan sudo nmchali connection. Oke, perfect. Lanjut kita periksa IP yang didapat. Mantap. Masih di klien, tapi ya apakah dia berjalan. Nah mantap, dia dapat IP statik. Lanjut ke layanan web, DB nya kita cek. Oh, FTP nya tadi saya lupa ditambahin. Nanti coba kita lihat settingannya. Nah kan dia pasti nggak baca lagi karena udah di bagian sini. Jadi saya udah masukin di sebelumnya, jadi tigrasnya kan masuk, jadinya seperti ini. Terusnya kita tes di yang lain, ya tetap aja tuh. Udah, nanti kita lakuin coba di server 1 tetap connection, nanti kita cek lagi. Ini dia tadi agak sedikit keras. Oh salah, itu di klien. Nah dia baca. Lanjut ke base, kita tes yang di Firefox. Firefox saya sudah di custom. Oke, ini adalah tampilan dari yang di web utama interface, belum masuk ke yang internet dari karyawan. Coba kita lakukan uji coba. Nah ini dia berjalan. Oke, perfect. Kita silang dulu aja. Oke, sampai sini sudah berjalan. Kita tes yang bagian selanjutnya. Oke, sebentar. Oh bukan. Nah ini manajemen di nah ini dia. Sudah berhasil. Heading group, infrared min sama seperti yang di teks ini. Coba ya kita yang klien. Error. Dia masih masuk ke PostgreSQL ngebut. Coba kita masukin sini dulu aja. Nah ini dia untuk tes ping. Lanjut membuat folder bersama.
Ini masih masuk ke ini. Sebenarnya saya sudah buat, jadi nggak perlu. Coba. Nah kan udah ada. Oke, pengujian HKSS. Ini operator 1 TXT udah. Lanjut ke base automation script monitoring. Nah ini ada mini enterprise service check berjalan. Lanjut ke nanti kan tadi kita masukkan kode ini menguji script. Nah ini dia. Tadi emang salah saya, bukan WSR local bin, tapi ini sudah masuk. Lanjut keamanan tingkat tinggi. Ini sama seperti tadi sebelum tuh masuk. Nah lanjut ke buka port. Masih ini karena memang saya sudah masukkan sebenarnya tadi, cuman dia agak error. Sepertinya ada di bagian yang lain, tapi kita skip dulu. Membuat kunci di klien. Masih seperti ini, ntar dulu. Tadi ada masalah, ternyata VirtualBox saya nge-crash. Jadi saya buat baru ini. Jadi kita lanjut aja. Tadi yang SSH kayak gini sudah berhasil. Lanjut ke mengirim kunci ke server 1. Apakah berhasil dia? Server 1 ini dia. Nah mantap, berhasil. Home server not ready. Oke, lanjut. Uji login, seharusnya Anda bisa masuk, diminta password. Ke berapa ini? Ke 1 kah? Nah ini nih, pada tes klien coba. Nah, ini dia ya. Mantap. Lanjut. Mematikan login password di server 1. Ini buat mematikan permit password atau against no aja. Ini juga bisa yes kalau nggak no. Lanjut kan tadi mematikan, sekarang ubah password. Nih no dan jadi no. Restart. Nah, uji penolakan di klien. Apakah dia akan menolak atau tidak, kita tes. Nah ini dia nih, hasil ya guys ya. Kita sudah sampai sini. Lanjut ke konfigurasi firewall, dikerjakan di server 1 prinsip ke terminal server 1. Sini kita copy validate. Ini sudah default, sudah allow. Buka pintu untuk termasuk. Ya, oke. Ini dia nih, sudah. Lihat untuk FTP pasif, tambahkan baris. Oke, perfect. Oh iya, udah tadi nanti. Bahas ini. Ya. Coba. Ini apa nih? Nah ini
disuruh ditambahin ternyata tadi. Oke, mantap. Ini untuk FTP pasif. Nggak masalah sih kalau nggak ditambahin juga. Aktifkan. Nah ini. Lanjut ke bagian farewell di server 2. Mantap. Dia tampil username, page, semuanya. Validasi, plan. Di mana ini? Di server kah? Oh iya. Coba. Sepertinya IP dealingnya error. Coba kita lanjut. Di sini apakah bisa? Nah, iya masih sama. Error ya. Nanti di sini error. Sepertinya ada kesalahan tadi. Device does not exit. Oh ya. Oke, lanjut. ID 20 pastikan. Ini. Nah, ini dapat nih. Sama yang ID tadi. Di klien ya. Nah, sekarang kita aktifkan base-nya. Nah, mantap. Lanjut ke analisis jaringan dengan Wireshark. Oke, lanjut. Ini Clara. Coba kita bahas dulu. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini tampil di. Oke, kita lanjut. Coba kita jalankan yang ini dulu nih. Firewall aktif. Kita jalankan langsung aja. 14 pengujian yang memang sudah saya setting agar dia tampil. Nah, di sini aktif ya. Mulai dari yang pertama itu 15 bulan 20 lanjut ke bagian yang pertama nih. Kan kita di klien. Ping di sini static dapat. Sudah update. Udah install. Tadi untuk membantu kita. Ada user mode. Ini IP lokal. Terus ada time-nya 1 second. Lanjut lagi. Ini FTP-nya kita udah berhasil. Tadi kan error password sudah. Tadi sebenarnya passwordnya saya udah dibuat, dimasukin di program. Jadi ini tinggal di run. Nih seperti biasa sessionnya error dia public key. Tadi kan saya reject. Saya root dulu biar bisa berhasil. Ini panduan mungkin kita tadi sudah masuk ke connectless router melalui NAT, terus resolusi domain utama, lanjut ke capture analysis Wireshark. Lanjutnya adalah ini adalah tampilan netnya dulu, struktur tadi apakah sudah jadi. Di sini kita masuk ke VLAN 1020 server 1 yaitu FTP SSH untuk konfigurasinya. Terus di server 2 kita untuk pas ke SQL dan lanjut ke benar ke lainnya untuk testing. Oke, kita skip dulu karena sudah. Kita lanjut ke oke. Tadi kan sudah tampil ya. Saya sudah masukin juga. Di sini untuk standarnya udah tampil.
Terus yang 20 juga sudah, 10, 20 TTP Index-nya sudah login sukses. Terus startup message, notification-nya udah cover, client Ubuntu semua sudah. Kita lihat, kita udah juga. Iya benar. Oke. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita sudah masuk ke dalam tahap akhir dari UAS. Sudah aktif dari router server 1, server 2. Karena sudah kita sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi semuanya. Salam beraktivitas.